Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita sahabat BN. Pada kesempatan ini ada sebuah informasi menarik yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sehubungan dengan alasan Ketua KPU Hasyim Asyhari meloloskan pendaftaran paslon 02 Prabowo Gibran di KPU dulu. Sehubungan dengan ini, pengamat kebijakan publik Sudrajat Maslahat memberikan komentar, dan komentarnya dimuat di dalam pemberitaan KBA News. Saya akan bacakan beritanya pada kesempatan ini. Pengamat KBA News menurunkan berita di bawah judul Pengamat .2 berkirim surat ke KPU agar terima pendaftaran Prabowo Gibran. Jokowi sudah melanggar undang-undang dan etika. Berita ini tanggal 3 April 2024. Jakarta, KBA. Pengamat kebijakan publik Sudrajat Maslahat menilai sebagai pribadi Presiden Jokowi merupakan manusia dengan etika dan rasa malu yang rendah. Dia melakukan apapun demi mengamankan kepentingan diri dan keluarganya. Dia menyatakan hal itu ketika dihubungi KBA News Rabu 3 April 2024. Sebagai informasi, Ketua KPU Hasyim Asyhari dalam sidang MK Senin 1 April mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya terpaksa menerima pendaftaran Prabowo Gibran karena adanya surat Presiden Jokowi agar menerima pendaftaran walaupun beberapa syarat belum terpenuhi, seperti belum diubahnya peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU tentang syarat umur paslon. Apa yang dilakukan KPU dan Presiden Jokowi sangat tidak etis. KPU adalah lembaga independen, seharusnya tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk juga seorang presiden sekalipun. Presiden juga mestinya menjaga maruah sehingga tidak berlaku seperti preman memaksakan kehendak. Ditambahkannya, berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2017 tentang pemilu, KPU harus memegang prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Berdasar pasal di atas, tambahnya bahwa KPU telah tidak terbuka dan menyembunyikan tentang sesuatu, seperti menyembunyikan surat presiden itu. Seharusnya tugas KPU batal dan komisioner harus dipecat. Kepastian hukum. Selanjutnya, tambah Sudrajat, masih terkait Undang-Undang Pemilu pasal 4 huruf D, disebutkan penyelenggara pemilu harus memberikan kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu. Artinya, dengan mematuhi surat dari Presiden, KPU tidak lagi punya kemandirian dan marwah sebagai penegak kedaulatan demokrasi. Sedangkan Presiden Jokowi sendiri sudah bisa menabrak aturan, dan ini memang tidak aneh bagi Presiden Jokowi. Mestinya KPU menolak surat itu, tidak seperti sekarang selalu manut seperti tidak memahami aturan. Jadi tambahnya, baik Presiden maupun KPU telah salah bertindak. Presiden juga telah melanggar TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa, di mana TAP itu mensyaratkan sebagai pejabat publik harus jujur, tidak memihak, dan tidak arogan. Nyatanya Jokowi telah bertindak arogan dan memihak, karena itu sebaiknya dia mundur dari jabatannya, kata staf pengajar di beberapa universitas Banten itu. Semestinya KPU mengubah lebih dulu aturan yang ada tentang syarat umur capres-capres, yaitu 40 tahun, tidak dengan serta-merta menabrak aturan yang ada. Dalam hal ini, KPU telah melanggar pasal 169 huruf Q yang mensyaratkan usia capres-cawapres paling rendah 40 tahun dan tanpa embel-embel, kata alumni FISIP UI ini.
Jadi tambahnya yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah perbuatan pemerkosaan terhadap undang-undang pemilu. Atas nama keadilan dan hukum, seharusnya pencalonan Prabowo Gibran dinyatakan batal atau gugur dengan sendirinya. Tugas derajat maslahat. Jadi sahabat WN, memang ini benar-benar warga negara Indonesia, publik seperti mendapatkan dentuman guru atau petir di siang bolong ketika Hasyim Asy'ari mempublikasikan di sidang MK itu bahwa dia meloloskan pencalonan Prabowo Gibran karena adanya surat dari presiden yang bunyinya seperti tadi. Dan memang kita di sini melihat seperti apa yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik ini, sungguh-sungguh sekarang ini apa yang selama ini disembunyikan, apa yang selama ini dirahasiakan, apa yang selama ini menjadi protes oleh publik terbongkar dalam sidang MK ini. Dan tentu rakyat Indonesia berharap agar hakim Mahkamah Konstitusi benar-benar di dalam memutus perkara ini tidak ada sedikit pun nanti terpengaruh oleh intervensi dari pihak manapun. Sebab bukan tidak mungkin sekarang ini berbagai pihak masih tetap berupaya agar hakim Mahkamah Konstitusi ini bisa dikendalikan, bisa dikebiri, bisa diatur putusannya. Dan kita yakin melihat perjalanan persidangan MK sekarang ini, hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi lebih banyak yang tidak bisa diatur dibandingkan yang bisa diatur oleh pihak manapun. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.